350 tahun, demikian pengajaran sejarah negeri ini atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah, sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara. Belanda datang untuk berdagang, mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC. Angkatan perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa di Nusantara. Maka dari itu, berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah di negeri ini. Peristiwa demi peristiwa pun telah terjadi. Berabad-abad lamanya Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Dalam usaha menguasai negara, ada beberapa strategi yang dilakukan secara bertahap oleh VOC Belanda dalam menguasai wilayah, yakni 1. Kongsi dagang. Strategi paling lama atau awal kongsi dagang ini dilakukan sebab kala itu Belanda bukanlah bangsa pertama Eropa yang sampai ke Nusantara. Ada Portugis dan Spanyol yang lebih dulu. Dengan melakukan kongsi dagang dengan pedagang lokal, Belanda hendak menyingkirkan saingan mereka. 2. Monopoli dagang. Setelah saingan mereka kalah, kemudian Belanda menerapkan strategi monopoli dagang. Tentu kita mengetahui istilah pelayan hongi atau ekspedisi hongi atau Hongitochen yang bertujuan untuk memonopoli rempah-rempah Nusantara, baik dari pedagang Eropa maupun Asia. 3. Divide et impera atau praktik adu domba, seperti disebutkan Lombard bahwa pada 2 abad sebelumnya Belanda hanya beroperasi di wilayah pesisir. Lalu sejak abad ke-18, Belanda tertarik untuk lebih masuk ke dalam wilayah Nusantara, sembari mencari komoditas lain selain rempah. Maka untuk itu mereka melakukan strategi adu domba terhadap penguasa-penguasa lokal. Misalnya di Mataram dengan peristiwa Gianti, di Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. 4. Menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Setelah hegemoni kerajaan lokal diobrak-abrik melalui praktik adu domba, penguasa lokal dibuat ketergantungan sehingga Belanda dengan ini dapat mengendalikan sekaligus menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.